Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Grossever, majalah Gross Digital, garis miring Gross TV kembali mengudara. Kali ini Gross TV melakukan siaran langsung jauh. Siarkan secara langsung dari kawasan Jawa Barat tengah menjelang ke tengah-tengah ya, daerah Kerawang. Dengan siapa di hadapan Gross TV ini hadir, alhamdulillah berkenan untuk diajak bincang santai dengan Gross TV. Kalau melihat dari jabatannya sebagai Ketua Pengurus Daerah Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Karawang, yaitu Mbak Titi Murni SH. Tapi bincang-bincang kali ini saya sih pengennya Mbak Titi buka alma maternya. Ya, baju kebangsaannya. Sebagai Ketua Pengda ya. Tapi kuning ini bukan alumni UI ya. UI ya? Oh, jadi pakai kuning karena UI. Oke. Tapi nggak sengaja. Tapi bukan karena Golkar. Iya. Nggak, bukan karena Golkar, bukan karena UI. Jadi gini, Mbak Titi aku anggap sebagai praktisi hukum, notaris PPAT. Mbak Titi, ini kan kalau dibilang tahun baru masih anget lah, masih tanggal 11-12an lah, belasan lah. Berarti masih hangat di tahun baru. Nah, sedikit dong Mbak, aku mau flashback ke belakang. Dari kacamata Mbak Titi nih, melihat Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah di tahun 2021. Boleh nyapa dulu? Ya. Halo, sahabat Gross TV di mana aja berada, rekan-rekan notaris PPAT. Salam kenal dari kami dari Karawang. Selamat tahun baru. Belum terlambat kiranya saya mengucapkan selamat tahun baru. Semoga di tahun ini kita bisa mendapat keberkahan, kemudahan, kelancaran, dan semua yang baik untuk tahun 2022 ini. Oh, tadi panjangnya sudah. Saya mulai dari IPAT ya. Boleh. Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah atau IPPAT itu sekarang lagi dinamis-dinamisnya. 2021 dulu dong. 2021 dinamis. Dinamis gitu ya. Mungkin ada beberapa aspirasi, ya silakan aja kalau mau beraspirasi. Boleh. Tetapi kita memang tidak terlepas dari rule-nya, dari marwahnya, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Apa yang terjadi? Mungkin kita bicara sedikit flashback ke kongres ya. Boleh. Kongres di Makassar. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan di Kongres Makassar. Mungkin terjadi beberapa hal yang kita sayangkan. Ya, kita sayangkan hasilnya. Ya mungkin semua sudah sama-sama tahu bahwa beberapa beberapa tahun ya, 2 tahun ada ya, terjadi pergerakan atau pergolakan yang cukup signifikan sehingga tetapi diakhiri dengan kayak film spy yang berdamai. Iya, yang diakhiri dengan kebaikan, yang perdamaian. Jadi kalau kita berkaca dari tokoh-tokoh yang berdamai, kiranya kita patutlah mengambil contoh dari beliau-beliau. Ini yang kita anggap, jangan sampai perdamaian menjadi suatu pergolakan. Jadi itu aja, jangan menggunakan sebaliknya. Itu saya kira seperti itu. Jadi saya angkat topi buat Pak Hapendi Harahap dan Pak Julius dalam mengambil sikap seperti ini sehingga IPAT seluruh Indonesia bisa bersatu kembali. Nah, kalau melihat dari perjalanan, berarti kan habis perjalanan itu kan ada kongres ya, luar biasa. Nah, apa sih yang Mbak Titi lihat dari IPAT di tahun 2021 di masanya selepas kongres luar biasa? Oh ya, kalau setelah kongres, ya apakah itu kongres atau kongres luar biasa? Tentu setelah itu 6 bulan, maksimal 6 bulan kalau nggak salah, itu memang harus dilakukan konferwil di seluruh wilayah. Konsolidasi. Iya, jadi agar ketua umum bisa bersafari dan berkonsolidasi dengan wilayah-wilayah di seluruh Indonesia. Jadi kalau misalnya
misalnya seperti kemarin pernah, mohon maaf nih kalau saya salah, tapi mudah-mudahan tidak salah ya. Amin. Iya, jadi agar bisa bersalaman kembali dengan ketua-ketua Penwil di wilayah. Jadi itulah bentuk konsolidasinya. Jadi makanya diperlukan untuk dilakukan konferwil. Ya silaturahmi lah ya. Iya, jadi memang ajang silaturahmi itu adalah konferwil bagi PP. Nah, kalau melihat dari pergerakan dari PP sendiri sampai 2021 akhir Desember. Oh iya, kalau sampai 2000 akhir ya saya juga cukup saya juga pernah terlibat ya di kepanitiaan di salah satu acaranya PP. Jadi PP IPAT itu long play mengadakan kegiatan-kegiatan seminar keilmuan, kesehatan dan mungkin turun langsung ke tempat bencana-bencana yang terjadi ya. Jadi saya rasa PP sekarang banyak sekali kegiatannya di akhir-akhir tahun 2021 kemarin padat, ya padat, dan saya pikir Pak Hafendi juga cukup energik untuk melakukan hal ini. Nah, kalau lihat dari hubungan siapa nih Pak? Hubungan internal maupun eksternal dari IPAT? Oh, kalau ke dalam dulu ya. Boleh. Kalau ke dalam saya lihat PP dia sudah mulai ya mulai mesra dengan tiap-tiap Penwil. Saya berharap juga PP juga turun ke daerah. Ya, saya juga sangat merindukan sosok PP yang kita anggap itu ayahnya kita datang ke daerah, menyapa kami di daerah agar mungkin ada beberapa hal yang perlu dicurhatkan, ya, yang ada beberapa hal yang perlu didiskusikan terkait dengan organisasi. Sedangkan kalau ke luar, eksternal, misalnya saya sudah melihat beberapa secara de facto ya, secara de facto pengakuan-pengakuan dari internal sudah mulai banyak. Dan dari eksternal itu misalnya dari kementerian, ATR BPN sudah ngantongin SK, ya dari Kumham juga sudah ada SK, juga sudah terlibat di kegiatan. Oh ya, ini kegiatan yang dilakukan oleh ATR BPN ya, yang kemarin yang beberapa periode itu melibatkan PP sebagai pelaksana juga. Jadi ya kita memang berharap ya bahwa kementerian dengan Kementerian ATR dengan PP ya sejalan, harmonis, diharapkan mesra. Nah, kalau dari sisi notarisnya gimana? Dari 2021? 2021 notaris kemarin terakhir kegiatan RP3YD memang ada karena pandemi juga ada. Karena mundur ya? Iya, jadi karena pandemi juga untuk melakukan berkumpul secara massal itu kayaknya agak kesulitan. Khawatir ya, jadi akhirnya RP3YD mundur dan akhirnya juga dilaksanakan di Malang. Alhamdulillah sudah dilakukan itu. Namun saya lihat ada beberapa hal yang belum masuk ke poin-poin alhasil gitu ya. Ya, jadi itu aja, mudah-mudahan ke depannya hasil-hasil musyawarah itu bisa tercapai. Ini ada tanggapan langsung dari pemirsa Gros TV. Oh ya. Bang Samsul Arifin, setuju Bu Titi Murniasa angkat topi untuk Bang HH dan Pak JP dalam menyelesaikan konflik IPAT beberapa waktu yang lalu. Nah sekarang gini, kalau IMI mungkin menurut dari kacamata Mbak Titi di 2021 itu banyak nggak sih yang dari kacamata Mbak Titi apa aja sih? Oh iya, di 2021 kayaknya saya minta maaf dulu nih kalau seandainya salah, boleh dikoreksi omongan saya, tapi saya pikir mungkin agak slow ya perjalanan PPINI dengan kegiatan-kegiatannya ada, tapi nggak terlalu. Mungkin karena itu tadi ya, karena khawatir pandemi, iya, izinnya agak susah ya. Izin agak susah, tapi kalau mungkinnya dari segi keilmuan ya, mungkin dengan, saya tidak membandingkan, tapi kita sama-sama merasakan aja. Nah, di 2022 ini, harapannya nih terhadap IPAT bagaimana, terhadap INI bagaimana? Untuk IPAT dulu ya, karena saya kan ketua Pengda IPAT ya. Di belakangnya suruh lepas ketua Pengdanya. Oh iya, suruh lepas ya. Nanti belakangan baru boleh. Sekarang dulu sebagai praktisi, aja. sebagai Mbak Titi lah. Ya. Kalau
kedepannya IPAT 2022 ke depannya. 2022. Ini yang terbaru, yang terhangat dan sangat Apa? apa ya? Untuk PP. Untuk dari berangkat dulu dari Penwil apa gimana? Dari PP dulu. Dari PP. Ya mudah-mudahan PP bisa. Kalau nggak salah mau Rakernas ya? Rakernas di Riau ya. Iya. Mudah-mudahan Rakernas di Riau nanti bulan Februari. Betul. Bulan Februari. 22, 23 kalau nggak salah. Iya. Di minggu ketiga bulan Februari kalau tidak ada aral yang melintang itu, ya kita sebagai praktisi atau sebagai intelektual, ya semua notaris PPAT adalah tokoh intelektual, dapat memberikan pemikirannya di dalam menyusun mungkin beberapa rancangan-rancangan mana yang kiranya perlu dirubah atau dikoreksi. Berbaik. Karena kan kalau anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu produk lama ya, lama. Jadi kiranya perlu mengikuti kedinamisan masa kini, perkembangan. Nah, kalau dari kegiatan, apa nih harapan Mbak Titi terhadap PP IPAT? Apa terhadap organisasi IPAT ke depan? Secara umum. Kan udah ngerasain dari 2021 ada beberapa kegiatan, tadi Mbak Titi kalau nggak salah bilang, ada safari keilmuan, ada kerjasama dengan ATR dalam diklaksar, atau apapun lah ya, kegiatan-kegiatan yang untuk anggota. Ke depannya? Ya mungkin merangkul, lebih ke merangkul anggotanya, mungkin ada yang ya ibaratnya ya kalau misalkan kita itu punya banyak ayam, jangan sampai ada yang keluar dari jari-jari kita, jadi semua dirangkul. Kalau yang nakal, yang bandel mungkin jangan dipukul, tapi dikasih pengertian bahwa siapa tahu yang nakal dan yang bandel itu baru melihat suatu celah hanya baru dari lubang, jadi belum komprehensif. Dan barangkali juga karena banyak ya pemilih pemula juga kadang-kadang ya masih notaris masih PPAT baru, ya baru menginjak itu terasa empuk, jadi langsung loncat-loncat, tapi nggak tahu bahwa itu akan bisa merusak. Iya. Berarti menurut Mbak Titi dibina bukan dibinasakan ya? Oh ya enggak boleh. Kita ini intelektual ya, jadi dalam ada etika di dalam organisasi kita tuh ada etika. Jadi etika itu sopan santun, budaya ketimuran kita juga sangat kental ya, budaya ketimuran kita itu sangat kental mempengaruhi karakter kita. Jadi kenapa harus kita tinggalkan? Jadi itu yang harus ada. Nah, kalau untuk organisasi untuk notaris, untuk ikatan notaris, saya pikir itu juga tidak jauh berbeda ya dengan PPAT. Toh kita notaris dan PPAT itu adalah satu. Di tubuh kita ini ada notaris, ada PPAT. Jadi saya rasa itu harus di-combine seperti apa minuman saya tadi itu ya, mixed fruit. Jika misalnya nanas, strawberry dan lain-lain sebagainya dicampur, dia akan menjadi suatu minuman yang enak. Ada rasa, ada khasnya gitu. Ya. Nah, Mbak Titi, di tahun 2022 ini, aku baru masuk nih, Mbak Titi sebagai Ketua Pengda PAT yang Karawang. Melihat kita ambil nih, di tahun 2022 itu akan ada bukan dua fenomena, ada dua momen atau dua kegiatan besar, baik ini maupun IPAT. Kalau nggak salah, ini itu ada namanya kontestasi pemilihan ketua umum, ya kan? Kalau di IPAT itu ada Rakernas. Nah, tapi sebelum masuk ke sana, aku mau narik ke wilayah Jawa Barat dulu nih. Karena Mbak Titi orang Karawang kan, masuk Jawa Barat ya? Bukan Kalimantan ya? Kirain Karawang Provinsi Kalimantan. Oh bukan. Masih Jabarkan. Masih Jabarkan ini. Nah, di awal tahun ini kan ada kontestasi ya, kalau nggak salah. Dan kacamata Mbak Titi dong pelaksanaan kontestasi ketua untuk wilayah Jawa Barat. Khususnya IPAT ya kalau nggak salah. Khusus IPAT ya, Jawa Barat kemarin ya tanggal 4 kemarin ada kontestasi pemilihan ketua wilayah di Jawa Barat. IPAT ya, saya senang ya, apalagi kandidat ada di daerah saya. Ya iyalah dua-duanya. Enggak dong, Bosekan dari Garutnya. Oh Garut. Iya, dari daerah saya pasti begitu. Ada Mbak Eti ya? Iya. Oh iya, Mbak Eti Karawang ya. Nah kalau ngeliat dari pelaksanaannya gimana? Dalam artian dengan peserta yang wow. Oh itu kan ada kriteria yang mengatur ya. Kami sebagai ketua Pengda dan sebagai presidium tidak tahu tentang
bagaimana cara menyelenggarakan itu. Oke. Hanya kami diberitahu selintas waktu itu bahwa boleh peserta itu jumlahnya segini. Jadi artinya tidak semua orang Jawa Barat ikut kontestasi. Jadi akhirnya itu kan ya? Kalau nggak salah kan tanggal 31 sudah ditutup ya. Oh, iya. Tanggal 31 sudah ditutup. Jadi kalau misalnya normal sampai hari H juga diterima aja pesertanya, betul nggak? Iya sih. Kayak udah. Iya. Ada namanya istilahnya apa? Goso. Masih diterima, tapi itu tanggal 31 sudah ditutup. Jadi 4 hari menjelang hari H itu sudah nggak bisa lagi mendaftar. Kenapa? Karena jumlah peserta dibatasi oleh pihak tempat penyelenggaraan. Tapi salut loh, sampai 1.500 kok. Iya, 1.500 lebih yang bisa diterima hadir gitu loh. Dalam artian kan kalau aku bukan bandingin ya, kalau nggak salah terakhir itu gross ngeliput itu di Jawa Tengah itu 1.300-an, 1.300 lebih lah. Tapi di Jawa Barat hampir 1.600 tuh. Itu kemana banget lihat. Semua Selasa penuh ya. Iya sih. Semua Selasa penuh. Jadi antusias dari para anggota untuk mengikuti kontestasi ini juga saya acuhkan jempol. Artinya kalau antusias untuk ikut di dalam kontestasi itu sangat berminat, sangat besar dari para anggota. Tentunya anggota juga tidak boleh lepas. Jadi kita nih kalau ibarat piknik, kita piknik kemana? Kalau piknik ke air, ke laut, jangan kita membawa peralatan untuk ke gunung. Jadi ya iyalah, masa bawa ransel. Oh iya. Nah, jadi begitu juga saya melihatnya seperti itu. Jadi ini kita berkontestasi, artinya kita tidak bisa melepaskan kode etika kita, anggaran dasar kita. Nah, kemarin itu ada perdebatan ya, perdebatan panjang di situ ya, kami juga capek. Kalau Presiden lapar di depan itu ya. Bener. Ya, tapi masih sibuk dengan metode yang digunakan. Nah, ke depannya saya juga berharap ya, metode harus ditentukan sebelum. Tapi memang kalaupun tetap ditentukan di hari H itu di dalam tertib itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai kita berlarut-larut. Orang Indonesia itu dikenal dengan musyawarahnya. Betul. Ya, dengan musyawarah. Betul. Jadi tidak boleh tegang, karena kalau tegang nanti putus. Halo, sedikit dong. Kalau dari kacamata Mbak Titi melihat perdebatan panjang ya antara manual dan semi manual. Mbak Titi kan di depan nih melihat floor itu kan penuh dari kiri ke kanan itu penuh, dan dari kiri dari kanan suara bang itu gimana tanggapannya? Kami yang di depan kebingungan menerjemahkan sebenarnya di bawah itu orang ngomong apa. Jadi karena suara itu terlalu cepat, speed berbicara itu terlalu speednya ya, bukan speak ya. Speednya? Iya, intonasi kencang terus cepat gitu. Jadi sehingga ketua panitia itu ketua presidium kesulitan. Jadi kami yang di kiri kanan dan belakang itu selalu backup ketua ini maksudnya ini. Jadi kami mendengarkan secara bersama-sama. Nah, kalau berbicara di dalam mengeluarkan aspirasi, pendapat mengeluarkan aspirasi kan alangkah lebih bagus kalau diutarakan secara intelek. Kita kan pelan-pelan, nggak usah teriak gitu. Nah, kita ini kan intelek, sekolahnya di mana? Sekolah-sekolah untuk semua kan kampusnya kan. Jadi kita juga membawa alma mater walaupun kita sudah lepas, tapi kita tidak boleh lepas, kita nih membawa alma mater siswa. Jadi jangan sampai malu dosen-dosen atau dekan-dekan kita yang di kampus. Kalau kita keluar apalagi di kos pakai live streaming ya waktu itu ya. Betul. Nah, kalau berarti penyampaiannya pelan gitu maksudnya. Iya, jadi dimengerti pelan. Tidak usah orangnya banyak, cukup 1, 2 atau 3, tapi sudah mengerti maksudnya dan tidak perlu diulang-ulang. Jadi misalnya kalau seseorang sudah mengutarakan kehendak A, jangan lagi si B yang lain lagi masih itu lagi yang diutarakan, C itu lagi yang diutarakan. Ada nggak kemana-mana sih itu. Jadi kan buang waktu akhirnya kan. Jadi kalau memang digunakan secara secara singkat dan padat dan tidak berulang-ulang hendak aspirasi itu disampaikan, itu pasti tidak perlu melelahkan. Tapi kalau nggak salah pandangan mata Gross sempat beberapa kali di skor ya waktu untuk diskusi presidium.
yang dibahas apa aja itu boleh buat kan udah selesai ini kan, yang dibahas apa aja sih diskusi pertama, terus dibuka masih lagi tidak ketemu, diskor lagi sampai kalau nggak salah sampai vendornya dipanggil ya, itu apa aja sih yang dibahas? Oh, kalau nggak salah itu ya, saya sangat ikut terlibat di dalam diskusi kedua calon karena dipanggil ke depan. Iya. Karena sehubungan dengan tidak tercapainya sepakat dalam pemilihan metode. Jadi ini kita juga harus pisahkan ya, dua hal yang berbeda antara memilih kandidat dengan memilih metode itu. Satu hal yang berbeda, sangat berbeda. Kalau saya melihat bahwa siapapun yang akan kita usung, kita boleh memilih salah satu itunya. Jadi bukan berarti kita menolak. Dia ada dua ya, kalau itu waktu itu kan manual dan semi manual. Jadi apakah yang menggunakan manual tidak suka dengan si A kan kontestan si A enggak juga kan? Iya, jadi bukan itu maksudnya. Jadi boleh kita. Jadi walaupun dipilih misalnya manual, tetap aja pendukung yang bosnya kan memilih lewat bisa juga lewat manual. Yang sedang manual. Ada juga yang voting misalnya, bisa juga yang sedangnya e-vote. Jadi karena itu sangat berbeda. Metode dengan calon yang diusung oleh dalam hati kita itu berbeda. Berarti menolak metode itu bukan menolak calon berarti. Betul. Jadi itu juga mesti diluruskan. Akhirnya terjadi kesepakatan seperti apa? Terjadi kesepakatan akhirnya itu, oh ya Bu Evi ya calonnya itu juga membawa tim-timnya sendiri. Kebetulan teman kami juga ada di Kerawang yang juga sarjana komputer yang juga notaris PPAT Kerawang juga ikutan salah satu tim dari Bu Evi. Jadi di sini kalau misalnya dilakukan musyawarah dan kesepakatan deal-dealan dia di meja presidium itu sah-sah saja. Saya rasa ya, karena tujuannya adalah untuk mengakhiri konflik kan. Perbedaan. Iya, mengakhiri perbedaan. Perdebatan panjang sudah 4 jam nih, lelah juga. Kasihan teman-teman pengen makan, pintu ditutup, udah nggak boleh keluar, orang nggak boleh lagi warawiri keluar. Yang pasti sih presidium semua lapar tuh ya. Iya. Nah itu, aduh terasa laparnya dulu, ingat ya. Mau makan. Ada kacang Garuda ya. Nah lanjut. Nah akhirnya terjadi sepakat. Nah kalau menurut Mbak Eti, berarti jadi Mbak Eti dah. Karena disebut Mbak Eti sih. Ya, sama-sama Ti belakangnya. Mbak Titi nih. Kalau misalnya dari beberapa kali mau kongres, mau konferensi, mau konferda, kan selalu jadi masalah itu di pemilihan dari metode. Kira-kira solusinya apa sih ke depan nih di tahun 2022 kan mau ada konsultasi kongres. Mungkin ada konferwil lagi, mungkin ada nanti ke depan setelah konferwil ada konferda. Kira-kira metodenya seperti apa sih? Oke, kalau saya lihat ya, jika seandainya masih ingin mempertahankan manual kertas suara fisik ya, jadi kertas itu juga bisa di dalam bentuk digital loh, jangan salah loh. Kertas bisa disebut dalam bentuk digital. Oke. Tapi kertas fisik, nah misalnya seperti ini nih. Nah ini fisiknya. Kalau ini fisiknya ya. Tapi kalau di komputer, tidak bisa. Di handphone. Iya, di handphone itu kan juga sebenarnya bisa kertas. Jadi kalau seandainya diperlukan yang kertas fisik, tentu harus di dalam anggaran dasar sedikit ada perubahan. Mungkin speknya yang harus ditentukan, jenis kertasnya yang harus ditentukan, besarnya kertas yang harus ditentukan, mungkin colornya yang harus ditentukan. Jadi mungkin banyak hal-hal yang perlu diatur kalau seandainya kertas suara. Jadi, maksudnya biar susah untuk ditiru gitu. Ya bisa jadi ya, mungkin ada barcode, entah apalah gitu ya, mungkin itu bisa. Cuman saya pikir sekarang ini udah zaman digital. Oke. Ya kita mungkin besok siapa tahu pemilihan PP, INI bisa dengan dari rumah, di kafe kita lagi nongkrong. Nah itu tidak tertutup kemungkinan itu. Tapi kan kalau itu kan waktu di Makassar pun jadi masalah, di Jawa Barat pun jadi masalah dengan vendornya, itu gimana? Ada masukan nggak? Untuk vendor ya, sepanjang vendornya adalah vendor yang punya sertifikasi perusahaan, kita lihat track recordnya bagus, menangani beberapa pemilihan misalnya di
kota atau kabupaten ya, itu saya pikir itu udah nggak perlu dipermasalahkan lagi. Karena setiap vendor-vendor IT itu juga punya punya persatuan. Sama juga dengan seperti kita, minuta tidak boleh dipegang oleh yang aslinya ketika salinan sudah minuta tidak boleh dipegang oleh pemiliknya, padahal dia para pihak tidak boleh lagi dipegang kalau salinan sudah keluar. Nah sama juga dengan kita, jadi dia juga punya aturan-aturan barangkali seperti itu. Saya rasa setiap perusahaan pasti punya kode etik. Nah kalau untuk menentukannya gimana? Selama ini kan menentukan jadi permasalahan, oh nih IT-nya vendornya si A, di vendornya si B, itu jadi permasalahan juga kan? Jujur, ya, jujur itu hanya hati, ada di hati. Oh gitu. Iya, jadi kalau jujur saya mengatakan Bung Mahfud tidak jujur, ya saya harus bisa membuktikan, baru saya bisa berkata orang ini tidak jujur. Jadi mungkin kita harus dalam hal ini mindset dan pikiran kita juga harus lurus, itu bisa baru berkata jujur. Jadi tidak bisa juga. Jadi jujur itu memang harus dari hati. Ketika hati dan perbuatan tidak jujur, kita juga akan mengatakan. Berarti juga harus seperti tadi Mbak Titi bilang tuh. Kalau kertas fisik aja kan harus diatur di dalam anggaran rumah tangga. Anggaran dasar sudah ada, oke, dengan kertas suara, tapi harus dipertegas di ART gitu kan. Ya, berarti kalau misalnya dengan semi manual atau dengan e-voting juga harus diatur juga. Oh iya, jadi itulah diharapkan nanti misalnya entah itu di raker, di kongres ya, di kongres untuk kita godok lagi itu, karena kan mungkin milenial juga sudah banyak, sudah canggih-canggih sekarang ya. Ada juga sarjana komputer yang menjadi notaris, itu bisa digunakan masukan-masukannya. Di samping itu mungkin bisa juga ke perusahaan-perusahaan telepon perusahaan IT yang memberikan masukan. Ya boleh dong diundang misalnya beberapa perusahaan IT untuk memberikan masukan ke dalam waktu kita menggodok anggaran dasar. Apa bedanya dengan kementerian ngajak kita berdiskusi, meminta masukan, karena kan kementerian mengerti juga tentang PPAT atau notaris. Jadi diminta masukan. Jadi kita juga boleh mengambil masukan, ya kalau nggak kita sadur masukan-masukan dari IT ya kita ya hanya terpaku di situ saja. Jadi harapan kedepannya dengan adanya perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga terkait metode pemilihan kedepannya akan lebih baik kah? Oh ya, jadi kan tujuan kita untuk melakukan perubahan adalah untuk perbaikan. Pasti. Nah, jadi kan bukan untuk mencari titik lemah lawan. Jadi nggak gitu ya. Jadi karena di sini walaupun berkontestasi kita adalah semuanya teman. Sabang sampai Merauke itu adalah teman. Jadi di sini tujuan kita untuk memperbaiki anggaran dasar, anggaran rumah tangga adalah untuk perbaikan supaya di masa mendatang tidak lagi sampai berlarut malam, tidak lagi terjadi kelebihan suara, pendaftaran jangan sampai ALB juga ikut nyoblos. Nah itu tuh kelemahan-kelemahan itu juga. Jadi kejujuran dari setiap pelaksana, penyelenggara dan tim sukses itu juga dipertaruhkan dalam hal ini. Aku balik dulu ke Jawa Barat nih. Ini kan suka tidak suka apapun banyaklah permasalahan ya. Dalam artian sebelum masuk ke sana, apa mungkin Mbak Titi ingin menyampaikan kepada ketua terpilih untuk Jawa Barat, karena kan Mbak Titi ketua Pengdanya nih. Apa yang perlu dilakukan setelah dia kembali menjadi ketua Pengda atau terpilih sebagai ketua Pengwil 2021-2024 ya? Ya. Saya pertama kali mengucapkan selamat dulu kepada Ibu Ketua terpilih, Ibu Osha Andandari. Juga tetap semangat kepada sahabat saya, Ibu Eti Junieti Damai Purba. Ya. Jadi apabila kontestasi sudah selesai, jadi diharapkan semuanya harus berkonsolidasi lagi, bekerja lagi dengan baik, tidak lagi memikirkan itu karena itu sudah selesai. Jadi karena pekerjaan yang utama kita adalah notaris, PPAT, bikin akte, itu yang bukan pemilihan. Bukan pemilihan itu kan, jadi jangan sampai dibalik, pemilihan kerjaan utama, tim sukses kerjaan utama, tapi akte belakangan. Jadi salah jangan ya? sampai terbalik-balik. Itu salah. Jangan terbalik. Jadi kembalilah lagi ke itu. Saya harapkan kepada ketua terpilih
itu merangkul kembali, sudah selesai, itu pesta itu sudah selesai, kita merapikan, ibarat kita pesta, semua tenda-tenda dibongkar, ini semua dibongkar, jadi disusun lagi meja kursi sebagaimana mestinya. Jadi seperti itu, jadi agar Ibu Ketua terpilih mengajak lagi di susunan kepengurusan bagi yang berminat, ingin mendedikasikan dirinya di dalam organisasi. Jadi hanya satu saya sampaikan bahwa di sini bukan tempat berpolitik. Di sini tempat organisasi adalah tempat pengabdian dan mendedikasikan diri. Mendedikasikan diri, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang sudah kita peroleh. Jadi seperti itu. Berarti nanti siap-siap dong ya untuk Komperda ya? Oh ya, bukan lagi Komperda. Ya mudah-mudahan di Karawang periode ketiga ya? Periode kedua? Iya, baru satu periode ya. Ya kalau teman-teman memberikan amanah kepada saya untuk melanjutkan, ya kita lanjutkan. Karena kan ini jabatan itu hanya amanah, bukan segala-galanya. Kalau tidak pun tidak masalah. Oh ya nggak apa-apa. Saya juga tidak jadi ketua Pemda. Jadi ketua Pemda saya akan tetap aktif di organisasi karena itu adalah tadi saya bilang bahwa kita perlu mendedikasikan diri di mana saja wadahnya, apakah di PP, di Pengwil atau di Pemda itu tidak masalah, sama saja. Nanti untuk mengabdikan nggak perlu menjabat. Oh ya nggak mesti. Harus jadi pejabat dulu, pengurus dulu baru mengabdi gitu kan. Tapi sebagai anggota pun bisa mengabdi. Oh iya, istri di rumah pakai daster tetap aja istri. Cocok. Nah, kalau untuk INI ini kan mau ada kontestasi yang jauh lebih besar, memilih ketua nasional, ketua umum. Kalau menurut kacamata Mbak Titi nih, sosok apa sih yang diharapkan dari anggota? Nomor satu ya. Nomor satu dulu, apa? Dua ini dulu ya? Terserah, boleh bebas. Satu boleh, dua boleh. Yang pertama jiwa leadernya, jiwa kepemimpinannya harus terlihat. Ya. Kalau karena yang akan dipimpin itu adalah skop yang lebih besar lagi, bukan hanya skop Jatim, bukan hanya skop Kerawang doang ya. Apalagi Kerawang doang. Iya, apalagi Kerawang kecil. Saya masih banyak belajar dalam hal ini ya. Jadi itu jiwa kepemimpinannya harus ya. Untuk optimis setiap calon itu juga mesti harus optimis dan semangat. Ya. Yang kedua, yang ketiga apalagi? Yang kedua ketiga? Pertama kan tadi katanya leadership. Ya. Yang kedua? Yang kedua bisa merangkul semua. Merangkul semua anggota. Bayangkan ya dari Sabang sampai Merauke loh. 21.000. Iya. Wow. Iya. Karena apabila sudah terpilih nanti tidak ada lagi, dulu kamu nggak pilih saya. Itu udah nggak ada. Nggak ada itu udah harus, jadi harus semua dirangkul. Jadi ya saya juga berharap di tahun 2022 kondusif semua notaris, PPAT, ikatannya. 2021 seperti apa sih Mbak? Aku sih kalau Gross mengistilahkannya, ini itu kan dominan merah, IPAT itu dominan hijau. Nah antara si merah dan si hijau ini dari kacamata Mbak Titi di 2021 ya belak-belakan aja nggak apa-apa. Kalau bisa satu frame ya, di sini dalam satu frame bisa merah, bisa hijau, bisa misalnya talk show, bisa bareng gitu ya. Jadi supaya anggota itu melihat, oh iya ini wadah saya, karena kan tidak bisa dilepaskan. Tubuh ini dua-duanya ada. Dalam tubuh ini notaris PPAT dua-duanya ada. Apa? Hanya karena warna kita berpisah, berarti badannya dipisahin dulu. Benar. Toh, kalaupun kita tidak memakai baju hijau, logo hijau pun ada di kantor kita masing-masing. Toh kita tidak pakai baju warna merah, logo merah pun, cap merah pun setiap hari kita gunakan, betul nggak? Betul. Jadi kalau bisa itu sinergi gitu. Satu frame bersinergi. Jadi mudah-mudahan tokoh-tokoh yang tampil nanti ada harapan harus ada muncul sosok yang bisa mempersatukan. Ya ada lah pasti ya, bibit-bibit itu pasti ada untuk tokoh-tokoh yang bakal tampil di situ ada. Mudah-mudahan jiwa-jiwa kebersamaan itu ada di tokoh-tokoh itu. Perasaan dulu pernah ya
ulang tahun ini ramai IPAT buku dulu ya, waktu di Ancol. IPAT ulang tahun, Yeni hadir, buku. Terus ada acara 17-an bareng-bareng. Nah, itu dia yang dimauin ya. Jadi kayak dulu lagi ya. iya, jadi apa ya, kemesraan ya antara si merah dan si hijau ini sangat dirindukan oleh anggota. Tapi bisa nggak sih antara merah dan hijau itu melakukan sebuah berbagi keilmuan bersama? Kenapa tidak? Toh ilmunya juga menyangkut PPJB dengan AJB. Jadi sangkut menyangkut. Jadi tidak ada AJB PPAT, PPJB notasi. Kapan kita membuat APHT? Jangan ada PK-nya dulu. Ada perjanjian pokoknya dulu. Jadi semuanya juga kan. Tapi bagus tuh ya, sebelum masuk ke AJB bahas PPJB dulu, baru bahas AJB. Nah, artinya apa? Sejalan kan? Iya benar. Keren ya. Kapan di Kerawang? Waduh, ya itu mudah-mudahan ya. Saya selalu mendoakan. Ya, saya selalu mendoakan. Mudah-mudahan juga bukan hanya di Kerawang, tapi di mana saja berada, di setiap pengda, di setiap pengwil itu si hijau dan si merah tetap bisa sepanggung. Amin. Closing statement nih, terakhir. Kalau dari keseluruhan dari ya kesimpulan Mbak Titi dari 2001 sampai 2022. Kesimpulannya, jadi banyak ya sebenarnya ya. Jadi kita simpulkan aja satu paragraf aja, jangan banyak-banyak. Iya, guyup. Ini dan INI dan IPAT itu mesti guyup bersatu. Jadi jadilah kedua-duanya merupakan satu-satunya wadah dalam Ikatan Notaris Indonesia dan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Tidak lain. Keren. Grossever perlu digarisbawahi yang terakhir itu yang menarik. Guyup. INI, IPAT adalah satu-satunya wadah. Jadi harus sinergi, harmonis, seiring sejalan. Walaupun lokomotif berada dalam dua organisasi yang berbeda. Walaupun lokomotifnya kepalanya dua, tapi badannya satu. Iya. Saya rasa kalau di atas sudah menyatu, mudah-mudahan di historical tingkat bawahnya juga akan karena ada contoh. Contohnya Bang Haha dengan Bang JP bisa berdamai. Oh ya itu. Oke, Grossever sebelum masih banyak yang ingin Gros Titi tanyakan ke Mbak Titi, tapi kita simpen biar penasaran. Oke, Mbak Titi terima kasih atas waktunya. Oke, Grossever, sampai jumpa di liputan dan bincang santai Gros TV selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taruh, ada mau disampaikan? Ya itu aja. Mudah-mudahan bagi rekan-rekan notaris PPAT yang mendengar, ya guyup tadi yang disampaikan sudah harus membara di dalam data kita semua. Masalah kode etik mungkin? Jangan ntar panjang lagi. Oke, Grossever, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.